Selamat datang Wamena. Dari Wamena kami akan memulai perjalanan di Pegunungan Tengah, Papua. Karena mobil kami masih dalam proses pengiriman dari Jayapura ke Wamena, sambil menunggu, kami ingin merasakan degup jantung Wamena. Degup jantung yang menggerakkan Pegunungan Tengah, Papua. Kami mengunjungi Pasar Sinakma, sebuah pasar tradisional khas di tengah kota Wamena. Pasar sejenis ini menjadi tujuan transaksi ekonomi, pusat jual beli kebutuhan hidup sehari-hari. Namanya pasar tradisional Sinakma, berarti harus dilestarikan kembali dan tidak pakai ini, model ini, seng belah. Ya. Tidak pakai seng, harus hanya pakai adat, menggunakan pakai kayu-kayu alang-alang, dan itu penduduk ini boleh jual. Harus dari tradisi, karena pasar tradisional. Kalau ini benar-benar pasar tradisional, tadi seperti Bapak itu bilang bahwa pasar tradisional harus dilestarikan dan jangan dibiarkan seperti mungkin ada dikembangkan lagi biar lebih baik. Ya toh? Biar mama-mama, adik-adik, kakak bisa jualan lebih bagus. Penghasilan juga ya? Iya. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa betapa tradisionalnya cara menjual dari mama-mama ini, bahwa mereka sangat sederhana, sangat simpel sebenarnya. Mereka tidak mematok harga yang aneh-aneh, yang tinggi-tinggi. Mereka bilang, oke, satu tumbuk 5.000 atau satu tumbuk 10.000. Paling mahal 20.000. Dan itu nggak boleh milih belinya. Jadi misalnya kita ketemu tomat nih, atau ketemu ketimun, atau ketemu pisang, satu tumbuk berapa? 5.000. Ya 5.000 kita angkut tumpukan yang satu itu aja. Kita nggak boleh, oh ditumpukan yang ini misalnya 4 yang bagus, 1 jelek, tuker ya sama tumpukan sebelah. Oh nggak bisa. Jadi nggak boleh nawar, nggak boleh milih. Dan sebenarnya baik di Wamena maupun Jayapura sebenarnya mama-mama ini adalah orang-orang yang menghidupi keluarga sebenarnya. Mereka bekerja keras buat keluarganya ya, dari mulai berkebun sampai mereka juga yang menjual ke pasar. Kita ke pasar modern, kita bisa melihat, mencoba mencari tahu. Orang selama ini kan tahu bahwa harga di Papua mahal, harga di Wamena mahal. Sempat di film di Timur Matahari pun kita mengungkapkan itu. Kenapa harga-harga di pedalaman mahal? Nah, hari itu kita coba cari tahu. Wamena kan adalah pusat perekonomian dari kota-kota di Pegunungan Tengah, ya toh? Ya. Bahwa banyak orang-orang yang beli barang-barang pokok di sini terus mulai jual ke daerah-daerah di pemekaran di atas sana. Waktu kami ke sini tahun 2004 untuk survei film Denia, belanjanya udah di sini, Himalaya ini udah ada. Ini mallnya dulu nih. Biasanya ada orang ambil barang, misalnya orang mau jual ke atas ambil barang di sini tidak, ya toh? Itu mereka ambil berapa banyak biasanya? Mereka ambil sedikit-sedikit, tapi mereka ambil bermacam-macam begitu. Ada kopi, gula, peksin, garam, begitu. Beras begitu, minyak, sembako ya? Sembako begitu. Itu orang yang punya toko di atas berarti? Atau iya. Ada juga orang sini yang mau jual di atas. Kalau misalnya saya mau jualan di atas, misalnya saya misalnya beli Minyak goreng sudah. Minyak 1 goreng. liter berapa di sini? Sebagusnya saya beli berapa banyak saya bisa jualan di atas. Biasanya orang-orang ambil. Kalau toko-toko besar segini berapa ya? Banyak diambil. Banyak. Kalau harganya berapa sih 1 liter kalau di sini di Wamena? Minyak goreng 1 liter berapa? Berapa 1 liter minyak goreng? 26. Kalau gula pasir? 23, 1 kilo. Baru di atas berapa ya kalau minyak goreng tadi? Kalau di atas saya kurang tahu dijual berapa, soalnya di sini berapa nanti ditingkatkan lagi ke sana. Habis ongkos sana mahal tuh. Iya, transportasi itu ya. Jadi sebetulnya harga-harga bahan pokok di Papua tuh nggak bisa dipukul rata ya. Kalau orang bilang Papua tuh mahal, sebetulnya nggak semua Papua. Kalau harga-harga seperti di Jayapura, di Timika, itu masih di kota-kota pelabuhan ya? Iya, kota-kota yang mudah dijangkau atau ada alat transportasinya Laut, ya. kapal. Laut, kapal gitu.
itu masih standar lah. Artinya dengan Jakarta juga nggak beda jauh harganya, baik yang di toko-toko biasa maupun yang misalnya kalau di Jayapura di mallnya gitu. Tapi kalau sudah masuk pegunungan tengah, sudah masuk yang serba harus lewat udara, misalnya dengan pesawat, charter pesawat atau kargo, ataupun ya itu tadi lewat walaupun mobil. Jalan darat tapi panjang dengan medan yang berliku-liku. Nah itu baru harganya berlipat-lipat, itu bisa 3 kali lipat ya. Karena kan kalau lewat darat juga BBM-nya sendiri aja udah mahal gitu. Makanya nggak ada ceritanya BBM yang harganya di bawah 20.000 kalau di daerah pegunungan tengah ya. Dan itu kalau sampai ke puncak jayanya Bisa 50 sampai 80.000. Iya. Tuh, bahkan ada yang bilang sampai 100.000 kalau lagi kondisi Iya, kalau memang lagi sulit. stoknya nggak ada ya. Stoknya. Baik tradisional maupun modern, pasar adalah wajah peradaban. Oh, Papua dalam cinta. Melalui jalur penerbangan, mobil kami tiba di Wamena. Dan sampai saat ini, transportasi udara menjadi moda transportasi utama di Wamena dan Pegunungan Tengah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kesibukan angkutan udara di Wamena, kami akan mengunjungi ETC Bandara Wamena. Kenapa kami coba datang ke sana? Kami ingin tahu karena Wamena ini adalah pusat dari kegiatan ekonomi di Pegunungan Tengah. Yang unik dari Bandara Wamena adalah adanya sirine peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati saat menyeberang jalan di pinggir landasan. Sirine ini berbunyi beberapa saat sebelum pesawat landing dan take off. ATC itu apa sebenarnya? Saya orang awam soalnya, mungkin perlu orang tahu kan. Sebenarnya ATC mungkin secara umum kita jelaskan. ATC itu kepanjangan dari Air Traffic Control. Tugas utamanya sih yang paling pertama itu mencegah tabrakan antar pesawat. Jadi sebagai jalur ini ya, apa sih namanya kontrol Polisi lalu lintas. Ya, polisi lalu lintas Polisi udara. lalu lintas. Lintas udara seperti itu. Mungkin secara umum kan kalau masyarakat awam tahunya pesawat itu kan asal lewat aja di atas. Iya. Sebenarnya ada jalannya. Dan itu yang harus kita atur. Kalau boleh tahu, di Bandara Wamena. ini, panjangnya berapa? Terus dia bisa pesawat apa saja mendarat? Kemudian Seharinya berapa Sehari. pesawat sih yang masuk? Kok kayaknya sibuk sekali nih, kayak bandara tersibuk di Papua nih. Oke. Mungkin yang tersibuk mungkin yang pertama mungkin di Papua Sentani. Sentani. Kalau yang di sini yang kedua. Kalau dari panjang runway kita saat ini yang sudah di-declare atau maksudnya yang sudah diresmikan itu 1750 kali 30. Dan kebetulan memang kita sudah perpanjang. Itu kalau nanti sudah dipublis atau diresmikan 2150 kali 30 meter. Dan untuk traffic mungkin pergerakan pesawat kita harian rata-rata sekitar 130. Tapi mungkin karena sekarang bulan Desember agak melonjak di atas 150 kecuali hari Minggu. 150 pesawat pergerakan. Nah, maksudnya pergerakan itu apa? Pergerakan itu adalah take off ataupun landing. Jenis pesawatnya apa aja? Jenis pesawat mungkin yang paling besar di kita adalah Boeing 737, 1300 dan Hercules. Oh, Hercules. Berarti nggak hanya ATR dengan pesawat-pesawat kecil aja, ya, tapi Boeing juga udah bisa mendarat di sini. Kalau di Papua kan mungkin bedanya dengan di daerah lain, bandara perintis ataupun airstrip itu banyak. Iya. Dibandingkan dengan Jawa mungkin ya berapa kali lipat dari Jawa mungkin adanya airstrip, karena nggak ada, mungkin karena dari kondisi geografis juga kita nggak ada jalan darat, yang ada mungkin cuma lewat udara saja. Dan sebenarnya itulah yang menghubungkan ya. Iya. Karena jalur darat masih sangat susah. Kalau semakin banyak pesawat berarti ya transportasinya lebih lancar lagi. Nah, tadi dari yang hilir mudiknya sampai 150 pesawat pergerakannya, berarti boleh dibilang yang tiba atau yang landing dengan yang take off tuh berapa menit sekali tuh Pak, ada masuk atau dan keluar pesawat?
Kalau di rata-rata mungkin sekitar, kalau normal sih 5 sebenarnya sekali. Cuman karena kadang-kadang kita banyak pesawat yang tidak berjadwal juga, bisa 3 menit. Wamena ini kota kecil. Kalau kita bandingkan dengan kota kecil di Jawa, sibuknya luar biasa sekali untuk pesawat. Betapa hilir mudik pesawat, baik kargo yang besar yang dari Boeing sampai ke pesawat-pesawat jenis Pilatus, hilir mudik ke pedalaman untuk mengangkut barang makanan, penumpang, sampai alat bangunan untuk pembangunan ya, misalnya untuk bangun gedung, untuk bangun kantor-kantor pemerintahan, untuk bangun rumah, itu semua dikirim lewat udara dengan pesawat, dengan kargo. Biasanya kalau pesawat kargo kayak gini ini berarti dari Sentani ke Wamena. Yang diangkut tuh apa aja sih? Semua kita angkut, suplai makanan, semen, alat-alat bangunan, BBM gitu pasti angkut juga, beras, semuanya. Suplai untuk orang-orang di sini di Wamena itu. Yang kita nggak angkut itu cuma itu ya batu, pasir, air, udah. Lainnya kita angkut. Karena batu pasir banyak. Karena batu pasir banyak di sini gitu. Kayak gini nih angkut apa nih? Ini aspal. Kita angkut aspal. Memang transportasinya itu memang benar-benar transportasi udara itu benar-benar dibutuhin di sini untuk semuanya. Berarti kalau misalnya nih setelah ini mau diangkat ke dalam lagi, berarti pakai pesawat kecil lagi? Pakai pesawat kecil lagi. Berarti 2 kali pengangkutan? 2 kali pengangkutan. Kalau tidak ada jalan darat ya? Karena nggak ada jalan darat, belum terbuka semua lah. Jadi bisa dibayar. Kenapa harganya bisa sampai mahal gitu loh. Sehari berapa kali ngangkut dari Sentani ke Wamena? 4 kali gitu. 4 kali? 4 kali PP? Minimal 4 kali. Minimal. Gitu. Berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Total sih kalau dengan 4 kali itu bisa 48 ton jumlahnya. Gitu 4 kali PP itu. Berarti dari Wamena juga bawa barang juga? Kalau dari Wamena kosong. Itu berarti hanya dari satu pesawat ya? Dari satu pesawat. Berarti rata-rata di sini ada beberapa pesawat pasti kan? Kalau anggap aja di sini ada 5, 6 kali 48 ton. Anggap 48 ton. Wow. Itu per hari. Per hari. Waduh. Bayangkan sibuknya ini Bandara Wamena ini kayak apa? Sehari itu satu pesawat aja bisa 4 kali pulang pergi angkut barang-barang. 48 ton. Jumlahnya 48 ton dari satu pesawat. Jadi kalau ada berapa tadi? Anggap aja 6 lah. Anggap 6. 6 kali 48 ton. Nah, 6 kali 48 ton setiap harinya. Hitung sendiri ya. Perlu kalkulator saya. Sekarang kita lagi menantikan tamu istimewa dengan pesawat ini. 5 sekawan. Kita lihat siapa 5 sekawan itu. Inilah tamu istimewa kita, Wam. Wam itu adalah babi. 5 sekawan yang kita tunggu sudah tiba. Tamu VIP turun belakangan. Jadi, memangnya orang aja. Jadi babi juga charter pesawat toh. Itu harganya bisa 20 juta minimal. 1 ekor. Jadi kalau kita ternak babi di sini, kita jadi jutawan. Kita bisa lihat bagaimana seorang kru pesawat, kru kargo, ya kejar-kejar babi karena babinya lepas dari pesawat gitu. Jadi bayangkan, kita bisa bayangkan babi saja diterbangkan ke udara. Ya. Kenapa diterbangkan? Karena babi di Jayapura jauh lebih murah dibandingkan di Wamena. Dan untuk saudara-saudara kita di Papua, babi itu nilainya sangat luar biasa, sangat mahal. istimewa, sangat tinggi sekali. Dia bisa untuk mas kawin, untuk semua upacara. Kemudian kalau ada perang suku juga untuk perdamaian gitu. Jadi ya memang ya
Luar biasa sekali, istimewa. Ayo Ana, ayo Ana. Wana sebagai seorang leader di pesawat, ketipuan barang yang datang Wana harus tanggung jawab sampai yang pemilik. Makanya ada babi yang lari, Wana berusaha sampai harus tangkap babi, ikat, supaya yang punya datang bawa. Kalau terada, terus bayar mahal, kemari babi hilang, denda lagi. Baca yang punya suikat, cuma dia tidak ada KTP. Jadi harus pulang bawa identitas diri yang jelas, baru Wana bisa kasih babi. Seluruh Papua sebenarnya begitu. Transportasi darat ini angka babi itu sudah biasa. Untuk kita orang gunung biasa. Bukan manusia saja misalnya pesawat, binatang naik. Kalau tadi itu babi hilang, kena denda berapa? Ya tergantung susunya, hitung susunya. Berarti kalau punya 4 susu? Ya tinggal kali 10. 40 juta. Iya. Ya mudah-mudahan yang punya mengerti. Kalau tidak mengerti, kita harus ganti. Padahal dia air crew. Luar biasa. Bagaimana Pak Teh? Luar biasa, dekat sekali. Dekat sekali. Macam Mota Lindas begitu. Ada teriak. Deket banget tuh. Tuh. Luar biasa. Aduh, coba sekali lagi. Kok saja sudah. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini hanya untuk ya kita aja yang coba. Yang lain-lain janganlah. ya, ini hanya khusus Uncover Papua Wamena Eliezer nih. Nah, yang lain jangan tiru. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papua ku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Pagi ini kita mau ke distrik Kelila. Distrik Kelila, tempatnya Irene Heidi. Kita mau lihat ada Irene Heidi dan teman-temannya melakukan kegiatan bersama masyarakat untuk mengembangkan kehidupan masyarakat di sana. Kampungnya kampung apa ya? Kampungnya Kampung Kuyume, itu di Kabupaten Mamberamo Tengah. Jadi Irene Heidi itu sama teman-temannya suka kasih penyuluhan tentang HIV/AIDS, terus pencegahan kekerasan ya dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Terus ngasih penyuluhan juga tentang pertanian, terus ngajarin masyarakat di Kampung Kuyume itu mulai menabung gitu loh, supaya nggak simpan lagi uang-uang di dalam honai. Tak bakar lagi nanti. Itu sudah. Ada ratusan bahasa di Papua. Ya. 280 lebih bahasa di Papua. Sampai saat ini ya. Saat ini, ya. Karena masih banyak tempat juga yang belum pernah didatangi orang kan. Dan kita nggak tahu itu pakai bahasa apa, mungkin ada yang bahasa sudah hilang juga kan. Tapi Papua tuh hebatnya, walaupun bahasanya sampai 200 lebih, bahasa pemersatunya tetap bahasa Indonesia loh. Dari kampung ke kampung tuh mereka semua hampir nggak ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dengan logat Papua ya. Itu hebatnya tuh. Hati-hati, ada istimewa lewat. Jangan sampai kena denda lagi nanti, tamu VIP lewat dulu. Tamu istimewa lewat. Dah. Nanti suruh anak aja kasih berhenti dia. Suruh anak kejar dia. Itu sudah. Nah, waktu kita 2 tahun lalu, waktu di Timur Matahari, jembatan ini lagi putus. Ini kalau nggak salah jembatan ini sudah. Sekarang karena banjir besar, dia putus nih. Kita nggak bisa nyambung ke sana tuh. Sekarang
Ya, sekarang udah dibangun lagi 2012 itu. Itu November 2012. Maaf, ini kita jalan kecepatannya berapa ya? Mau tambah silakan. Kalau segini cukup atau harus tambah? Mungkin maksimal 60 ya, boleh ya? Boleh, maksimal 60. Kondisi jalan menuju Kuyume terbilang bagus. Tapi perjalanan ini ternyata tak terbatas hanya mengendarai mobil. Kita sampai di Tagineri, parkir mobil di situ. Ketemu dengan Hedi dan dia menyampaikan bahwa oke, kita akan jalan ke sana. Dekat saja, setengah jam ke sana. Tapi jarinya ke atas. Itu tandanya. Tandanya jauh sekali. Mana Kakak Hedi, baik-baik. Selamat pagi. Halo. Ini Kakak Yuli. Yuli yang tadi toh? Amin. Relax. Kita kemana sekarang? Sekarang kita ke balik gunung sana. Kita mau ketemu gereja di sana, sudah ditunggu untuk pelatihan. Pelatihan. Kuyumenya itu di sana. Kuyume di sana. Ini Bini Burno. Ini hati-hati nih. Hati-hati kenapa? Karena Mace ini tunjuknya gunung sana, bukan gunung sana ya. Berarti gunung sana nih ya. Jadi harus hati-hati antara begini dan begini. Oke. Mari sudah. Mari silakan. Begitu banyaknya. Biasanya Hedi melakukan kegiatannya ke beberapa daerah. Nah ini Kuyume salah satunya. Dan di situ kita juga bisa bertemu dengan orang yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat ramah. Mereka Walaupun bawa mereka kayu. bawa kayu, mereka sangat ramah. Di sini bisa kita lihat bahwa orang-orang di Papua itu sangat menerima, sangat menerima kita sebagai kita anggaplah kita pendatang yang baru berkunjung ke sana kan. Dan itu sebetulnya keramah tamahan dari orang Papua, dari mulai anak-anaknya sampai orang dewasanya. Itu yang membuat kerinduan, salah satu kerinduan dari kami berdua yang selalu ingin datang lagi ke Papua. Jadi siapa bilang orang Papua itu kasar? Katanya Papua tuh seram, tukang perang, toh. Buktinya kalau buat saya pribadi, keramah tamahan orang Papua itulah senyum manis mereka yang selalu bikin saya rindu untuk ingin datang dan kembali lagi ke Papua. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Kita sudah sampai di Kampung Kuyume. Sekarang kita mau lihat pelatihannya, ada Hedi semua sudah di dalam. Nah, masuk adik-adik mari. Oh bukan adik yang besar, adik-adik yang kecil. Saya akui jalan memang setengah mati nih, aduh. Setelah jalan kaki cukup jauh, kita sampai di Kuyume, kita masuk pagar toh. Langsung Valentino Rossi sambut kita. Bukan Valentino Rossi, tapi Valentino Rossi. Itu tuh adik kecil yang dia main dengan dia Puroda. Dia balap, terus dia jalan terus. Iya. Mungkin dia punya cita-cita pembalap. Valentino Rossi, kau siap ya? 1, 2, 3. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Di tengah lembah, di tengah pegunungan, di desa Kuyume, Irena, Hedi dan teman-teman meluangkan waktu memberikan pengajaran, pelatihan kepada saudara-saudara di sini
supaya mereka juga bisa mendapatkan ilmu, bisa bercocok tanam, bisa mendapatkan sesuatu yang baik, bisa hidup mandiri, bisa lebih baik lagi. Mungkin nanti ada saudara-saudara atau teman-teman yang juga mau membantu, bisa datang kemana saja. Di Papua ini masih banyak sekali, masih luas, masih butuh banyak orang-orang, anak-anak muda yang mau membantu, mungkin mengajar adik-adik, pendidikan, kesehatan, kasih penyuluhan, bahayanya HIV/AIDS. Masih banyak, pasti berguna. Jadi jangan ragu-ragu buat datang ke Papua, karena di sini juga saudara-saudara kita semua. Mari kita saling baku sayang. Minggu lalu saya pengen ingat belajar apa? Kemarin belajar tentang reproduksi, cara melahirkan anak. Hari ini kita masih akan belajar tentang reproduksi atau tentang yang berhubungan dengan tadi punya anak, tetapi lebih banyak sekarang ini belajar tentang penyakitnya. Dan kita bisa melihat bagaimana cara Heidi memberikan penyuluhannya. Dan di sini dibantu dengan anak-anak asli Papua yang bisa menerjemahkan langsung ke bahasa setempat. Karena memang kan kita tahu bahasa di Papua ini banyak sekali, ada 200 lebih bahasa. Jadi memang seperti Heidi itu dia butuh penerjemah untuk bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa yang tepat ke orang-orang di sini. Dan kita juga bisa lihat cara Heidi menyampaikan itu tegas, apa adanya. Dan terus terang. Ya, mungkin tidak ada basa-basinya itu. Tidak ada putar ke kiri ke kanan dulu untuk menyampaikan poin yang ingin disampaikan. Jadi memang kalau kami lihat di sini itulah salah satu kebiasaan di Papua, orang-orang Papua yang kalau bicara tuh ya terus terang apa adanya, sampaikan inti pembicaranya mau ngomong apa. Jadi tidak putar-putar. Itu sudah. Ini program apa aja sih yang biasanya Heidi sama teman-teman lakuin di sini? Jadi kalau yang tadi itu pelatihan mingguan, 1 minggu 1 kali, 2 jam, sama-sama gereja, sama relawan macam Pak Yemin di sini. Kita melatih masyarakat, terutama keluarga yang rentan atau yang membutuhkan begitu. Heidi itu kan lulusan universitas top lah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, lulusan UI. Ngapain mau jauh-jauh ke Papua gitu loh? Sementara masih banyak tempat lain. Nah di Jakarta pasti kan yang mau pekerjaan buat Heidi juga pasti banyak gitu. Ya sebenarnya alasan pertama sekali saya pindah, saya tadinya mau pindah dari Jakarta. Udah penat dengan Jakarta, saya pikir kemana aja deh pergi. Terus saya diterima lah di satu yayasan, terus dikirim saya ke sini. Pas saya nyampe sini kayaknya saya langsung jatuh cinta deh sama daerah ini, maksudnya istilahnya berbeda banget sama kota besar ya. Nggak ada gedung tinggi, nggak ada macet ya, macet tuh cuma 2 kendaraan sudah dibilang macet di sini. Istilahnya sesuatu yang beda, yang bikin saya lebih damai, kayaknya hidup di sini lebih tenang begitu. Itu yang akhirnya saya pikir ya mungkin ini memang sudah panggilan saya, istilahnya saya memang dipanggil keluar dari Jakarta untuk ke sini begitu. Jadi saya menetap. Tadi Heidi bilang Heidi pertama kali datang langsung jatuh cinta, padahal Heidi perempuan, biasanya perempuan tuh kalau mau merantau jauh-jauh dari Jakarta apalagi kota metropolitan ke Papua kan pasti nomor 1 takut dulu, ya kan, udah jauh. Kemudian sendiri kan, pasti pertama datang sendiri dong. Sendiri. Yang bikin jatuh cinta apa sih sama Papua? Mungkin laki-laki. itu tahap berikutnya. Tahap pertama dulu. Mau langsung jalan tol saja, langsung ke titik. Yang bikin jatuh cinta itu apa sama Papua? Pertama yang bikin jatuh cinta banget tuh alamnya. Terus beban hati juga, lihat teman-teman yang belum terlalu mengerti apa itu artinya mandiri, apa itu artinya berkembang dengan di segala bidang begitu. Itu yang akhirnya bikin saya mau tetap di sini. Heidi merasa begitu baru datang itu berapa lama sampai bisa dekat sama masyarakat Papua, mereka bisa terima Heidi itu? Mungkin
Lama nggak? Mungkin lumayan lama ya, mungkin 6 bulan pertama itu lumayan susah. Seminggu pertama tuh saya cuma nangis aja kerjaannya. Kenapa nangis? Nggak ada teman, listrik nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Ya, terus abis itu nggak tahu mau kemana, nggak ada hiburan sama sekali kan. Nggak ada apapun, nggak ada teman, nggak ada keluarga. Jadi udah tinggal di kamar nangis, dikit-dikit nangis, telepon nangis. Tapi terus mama saya bilang, siapa yang mau keluar? Bukan mama yang suruh, kamu yang mau keluar. Jadi tanggung jawab sama pilihan sendiri. Ya saya tanggung jawab akhirnya sama pilihan sendiri. Terus teman-teman gereja juga, teman-teman sekeliling pekerjaan saya itu mendukung pelayanan. Mereka sekalipun kadang-kadang susah melihat perubahan, tapi kemauan untuk berubah tuh besar juga di sini. Itu yang akhirnya bikin saya semangat. Semangat, dan lama-kelamaan sudah mulai menyesuaikan diri, sudah mulai orang bilang tuh ikhlas. Begitu apapun yang terjadi di sini, saya ikhlas aja. Saya cuma bisa berikan yang terbaik. Ini yang saya punya, ini yang saya kasih. Yang saya punya ilmu yang saya kasih. Oh, Papua dalam Akhirnya sampai. Mama, terima kasih. Ayo, hormat. Mama dua, antar kita dari bawah sampai ke atas. Aduh, ini jalan memang jalan sungguh mati nih saat ini. Jalan oh mama, oh papa. Atau aduh mama, aduh papa. Aduh mama, aduh papa. Aduh mama, aduh. Katanya capek tadi. Kenapa? Itu begini-begini apa itu? Kasihan tuh mama-mama dorang dia antar kita jauh jalan dari Kuyume itu terus jalan kaki naik sampai ke atas. Itulah tapi hebatnya mama-mama dan orang Papua, mereka punya kebiasaan untuk kalau mereka menghargai tamu yang datang, mereka senang, mereka berterima kasih itu mereka antar biarpun jauh-jauh, mereka jalan terus, mereka pimpin di depan sampai ke atas. Jadi saya menari toh. Iya. Sayang dengan mama-mama. Lebih dekat, lebih erat. Selain keramah tamahan yang begitu tulus dari masyarakat Papua, salah satu hal yang membuat orang selalu ingin datang ke Papua dan rindu dengan Papua itu adalah keindahan alamnya yang begitu luar biasa. Bukitnya, langit birunya, lembah-lembahnya, Papua memang luar biasa. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Kau kupuja selalu keindahan alammu yang mempesona. Lebih dekat, lebih erat. Alenia's Journey, Uncover Papua. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papua ku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Saat perayaan Natal di Wamena, kami bertemu dengan Noella Mikelia Auparai. Penyanyi muda kelahiran Wamena ini adalah juara pertama Indonesian Idol 2014. Dalam rangka memeriahkan Natal, Noella berkesempatan menghibur masyarakat Wamena. Selamat Natal Mama, Papa, Papa, Selamat Natal Papa.
Papa. Dan pemirsa, nampak di layar kaca Anda Presiden RI beserta Ibu melambaikan tangan dengan kita juga sempat nonton bareng ya sama anak-anak di Wamena, sama saudara-saudara kita di Wamena yang menyaksikan Pak Jokowi hadir merayakan Hari Natal di Jayapura. Gimana sih perasaan mereka gitu. Ada akhirnya ada Presiden Republik Indonesia yang merayakan Natal di Papua langsung bersama masyarakat Papua ya. Kami dengar bahwa Presiden datang ke Jayapura. Kami orang di gunung ini tidak mungkin semua datang ke sana. Tetapi kami nonton lewat layar televisi yang disediakan dan hari ini kami bisa nonton. Itu sudah merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Dan Natal tahun ini saya rasa itu spesial untuk orang Papua. Karena sejak integrasi Papua ke pangkuan NKRI tahun 1969, belum pernah satu presiden Republik Indonesia belum pernah Natal di Papua. Tetapi Presiden ke-7, Presiden Jokowi, bisa datang Natal nasional di tanah Papua. Itu kebanggaan kami orang Papua. Kalau besok Bapak datang ke Wamena, kami menyampaikan terima kasih banyak Bapak. Semoga dengan kedatangan Bapak dapat melihat perkembangan dan kemajuan yang terjadi di tanah Papua. Terima kasih banyak. Sekaligus dapat melihat kekurangan yang mungkin masih harus diperbaiki, gitu kan? Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden di tanah Papua ini dapat memberikan kesejukan. Semoga Papua menjadi tanah yang penuh damai, kemudian juga membawa berkat untuk semua saudara-saudara kita di Papua. Dan terus terang, memang pada saat itu saya terharu ketika salah satu anak ketika nonton, ketika kami tanya apa harapannya, dia nggak macam-macam kok. Dia bilang terima kasih, Bapak sudah mau datang ke sini. Sudah mau merayakan Natal bersama kami. Padahal mereka ini hanya melihat di televisi saja, lihat di layar. Tapi mereka merasa Pak Jokowi sudah hadir di Papua, itu udah hal yang luar biasa. Punya perasaan bagaimana Bapak Presiden datang untuk merayakan Natal di sini? Perasaan saya sangat senang melihat Presiden yang datang langsung ke Papua dan merayakan Natal bersama-sama dengan kita di Papua. Jarang sekali presiden-presiden sebelumnya yang datang ke Papua untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Dan saya lebih senang lagi karena besok rencananya akan datang ke Wamena. Seperti doa yang terkabul, Bapak Presiden Jokowi akhirnya hadir juga di Wamena. Kami berkesempatan untuk hadir menyaksikan beliau berpidato dan beramah tamah dengan masyarakat Pegunungan Tengah. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh warga yang merayakannya pada tahun ini. Ini janji ya, janji. Nanti tahun depan saya akan kesini lagi dan muter ke beberapa kabupaten yang ada. Saya ingin melihat kekurangan. Hadirnya Presiden dalam perayaan Natal tahun 2014 menjadi istimewa bagi masyarakat Papua. Natal adalah kelahiran. Lahirnya semangat, doa dan harapan masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera. Papua sejahtera, Indonesia jaya.